Salam trader, salam profit, salam WD untuk kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Desember jam 8.15. Kita lihat pergerakan pasar untuk hari ini. Kemudian kita akan juga buat setup atau trading plan kita untuk perdagangan trading harian kita pada hari ini. Untuk pasangan XAUUSD atau trading di gold atau emas ya, kita lihat pada pergerakan hari kemarin harga itu tidak membentuk harga tertinggi di hari Senin, kemudian juga harga terendahnya dia tidak membentuk harga terendah yang lebih rendah daripada harga terendah di hari Senin ya. Ini artinya pasar bergerak dalam area sideways ya. Jadi kemarin itu pergerakan emas dia sampai di level resistan yang kita buat setupnya untuk trading. Kemudian di sini ada rejection setelah data inflasi kemarin dirilis ya, harga masuk ke area yang kita tetapkan, kemudian rejection lalu turun ya, tetapi tidak sampai menembus melewati harga terendahnya dari Senin, dan kemudian dia tutup sedikit di atas harga terendahnya hari itu ya, di hari Selasa. Ini artinya juga bahwa seller coba push harganya turun setelah data inflasi keluar, tetapi tidak cukup kuat ya untuk membuat harga turun lebih jauh lagi. Nah, ini bisa dikarenakan karena pada hari ini itu ada data nanti malam itu ada data suku bunga di Amerika ya, tingkat suku bunga di Amerika. Kemudian juga ada FOMC, the Fed Economic Projection ya. Jadi jika kita lihat untuk data ekonomi ini cukup penting. Federal Interest Rate Decision atau tingkat suku bunga Amerika yang prediksi itu tetap di angka 5,5%, tidak ada perubahan. Nah, yang akan kita dengar juga, yang akan kita lihat itu economic projection dari the Fed, dan juga pada jam 2.30 dini hari nanti itu Fed conference ya, konferensi pers dari the Fed ya, apa yang dibicarakan atau disampaikan oleh ketua the Fed Jerome Powell. Jadi untuk hari ini sebelum data itu dirilis ya, biasanya market akan bergerak dalam area yang sempit ya, range-nya tidak terlalu lebar, sambil menunggu data itu ya, karena banyak investor, trader, institusi yang akan menunggu apa keputusan atau kebijakan moneter yang akan dibuat oleh the Fed, oleh Bank Sentral Amerika dengan situasi ekonomi seperti sekarang ini. Jadi untuk trading plan kita hari ini sebaiknya sih sebelum data dirilis ya, tidak usah ambil posisi dulu. Tapi jika mau coba gitu ya, ambil posisi untuk trading scalping atau choppy trading, bisa di dekat area low ya, di antara area 75 sampai 77 untuk ambil buy. Kemudian cari 5-6 poin sampai di 81 82 begitu ya, ambil profit, kemudian ambil sell lagi. Tapi kalau bisa sebelum November payroll atau bahkan sebelum market Amerika buka itu harus keluar dari market ya, karena walaupun prediksi pasar itu suku bunga tidak berubah 5,5%, tapi kita tidak tahu juga apa reaksi pasar, kemudian apa nanti yang akan disampaikan pada saat konferensi pers di jam 2.30 ya. Nah, ini akan berpotensi untuk membuat harga itu bergerak dalam range yang lebar, bisa naik ya, juga bisa turun nanti setelah data Fed dirilis, dan ini juga pergerakannya akan cukup besar ya untuk hari-hari berikutnya.
setelah keputusan The Fed itu pergerakan pasti akan besar dan arah pergerakan harganya juga apakah ini akan balik lagi ya kembali untuk tes high di 2100 ya, atau dia jatuh mendekati area 1900. Itu nanti setelah keputusan dari The Fed meeting jam 2.30 ya. Kebanyakan untuk market semua pasangan mata uang ya ataupun pasar pergerakan akan dalam range yang sempit sambil menunggu data dari suku bunga Amerika dan juga konferensi pers dari Jerome Powell untuk hari ini. Jadi sekali lagi saran saya atau yang bisa saya sampaikan untuk trading plan hari ini adalah sebelum data The Fed itu dirilis mungkin masih bisa ambil scalping ya di antara area 1975 sampai 1987, tektok di area itu. Namun setelah data The Fed keluar ini kemungkinan pergerakannya range-nya akan besar, bisa jadi naik balik ya, tes dalam minggu ke depan mungkin bisa tes 2100 lagi ya, atau juga dia bisa turun tes ke bawah 1900. Kalau kita lihat dari pergerakan ini kemungkinan bisa kalau kita mubah ya setelah data itu dirilis, kita lihat apakah harga bisa melewati 1996. Jika bisa melewati 1996 maka kita bisa buy. Di bawahnya juga seperti itu, jika ada harga setelah data The Fed dia bisa turun ke bawah 1977 ya, 1975 tutup di bawah ini juga kita bisa ambil sell dengan target sampai ke 1000. Target pertama itu di 1965 untuk hari ini, target terjauhnya di 1944 untuk hari ini. Demikian untuk pasangan XAUUSD atau trading gold pada hari ini. Salam profit, salam WD untuk kita semua. Trading plan atau setup kita untuk pasangan mata uang pound sterling USD atau GBP USD untuk hari ini, kita lihat pada pergerakan hari kemarin ya, harga bergerak dalam range seperti yang sudah di prediksi kemarin ya. Jadi di sesi Asia ya, harga menyentuh level tidak bisa melewati harga tertinggi di hari sebelumnya, kemudian turun, dan pada saat data di Amerika ya, data dirilis, harga sampai ke atas menyentuh area teratas kita, kemudian dia reject dan sampai di area terbawah, area support pertama yang kita siapkan, yang kita tentukan, dan kemudian harga itu tutup di atas ya, di atas daripada harga pembukaannya. Jadi harga penutupannya lebih tinggi, makanya juga kita lihat pergerakannya secara keseluruhan ini masih terlihat sideways. Dan untuk setup kita untuk hari ini adalah kita lihat kalau di pound sterling itu nanti ada data rilis GDP ya. Jadi ini juga nanti akan pengaruh untuk di pound sterling ya. Nah, nanti di jam 2 itu ada data GDP, pertumbuhan ekonomi di Inggris ya. Sebelumnya itu ada pertumbuhan 0,2%, dan ini ada perlambatan, yang tidak ada pertumbuhan, prediksinya 0%. Jadi jika data dirilis pada jam 2 nanti sesuai dengan perkiraan pasar, maka kemungkinan pound sterling pun akan tertekan oleh US dollar. Artinya sampai dengan mungkin di sesi Eropa, jika data ini sesuai dengan dirilis, maka pound sterling itu akan coba untuk tes level support di 125.242 atau bahkan sampai ke 12509 ya. Tetapi untuk keluar dari area range ini, sideways ini, perlu menunggu data dari Amerika ya, atau The Fed. Data The Fed nanti malam, suku bunga Amerika. Jadi untuk setup kita pada hari ini adalah kalau saran saya lebih baik sih untuk tidak ambil posisi juga ya pada saat The Fed
sebelum the Fed meeting. Tapi jika ada yang mengambil posisi bisa coba ambil sell seperti hari kemarin ya, di dekat resisten ini ambil sell. Kemudian jika masih naik juga ambil sell lagi, tapi jika tutup di atas harus close, posisinya harus di close ya sampai sebelum the Fed. Demikian juga di bawah, jika ada di area ini ada rejection kita bisa buy. Kemudian kalau misalnya harga tutup di bawah kemudian harus kita close. Nah ini kemungkinan kejadiannya kalau nanti data the Fed itu dirilis sekitar jam 2 dini hari nanti. Maka yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah jika harga keluar dari range-nya, kita biarkan harga keluar dari range, kemudian ada pullback, baru kita ambil posisi buy dengan ekspektasi harga itu akan naik lebih tinggi. Di bawahnya juga demikian, sama halnya jika harga bisa tutup di bawah, biarkan dulu harga turun, kemudian membentuk retest, baru diambil posisi sellnya ya, dengan target-target. Kalau dari chart ini terlihat jika harga bisa break ke atas ya, paling kemungkinan itu harga akan tes di sekitaran antara area 12512 sampai dengan 12675 ya. Kemungkinan ini adalah area yang akan dituju. Ini yang pertama, ini di harga tertinggi pada tanggal 5 Desember 2023, ini target pertamanya. Kemudian area penurunannya selanjutnya adalah di sekitaran harga 124.500 ya untuk pound sterling. Demikian setup dan trading plan kita untuk pasangan pound sterling USD. Salam profit, salam WD untuk kita semua.